Pemirsa Bali TV, pandemi COVID-19 membuat sektor ekonomi terpuruk. Ribuan warga yang terkonfirmasi positif berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi yang tidak kalah memprihatinkan juga terjadi di Bali. Ratusan penderita positif COVID-19 telah menyebar dari 9 kabupaten dan kota di Bali. Sejumlah pengalihan anggaran telah dilakukan dalam penanganan COVID-19. Dan untuk membahas kondisi ini, malam hari ini kami telah terhubung dengan anggota DPR RI dari Bali, I Ketut Karya Saatnyana SP. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam, Om Swastiastu, Raja. Baik, Pak Ketut, bisa dijelaskan ini kepada pemirsa Bali TV terkait pandemi COVID-19, di mana membuat kondisi perekonomian menjadi terpuruk, termasuk Bali juga, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi ini? Ya, pertama adalah ini adalah bencana nasional. COVID-19 ini adalah bencana COVID yang secara global ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian global maupun terhadap kesehatan yang ada di dunia. Dan kita ketahui hampir semua negara terjangkit dan rata-rata negara itu tidak siap menghadapi COVID-19 ini, sehingga ini menjadi bencana yang nantinya harus kita siapkan bersama-sama dengan cara bersatu, sehingga COVID ini mudah-mudahan cepat berlalu. Ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi anggaran Pak yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini, apakah tidak melanggar aturan? Pertama adalah sesuai dengan Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden bahwa untuk menangani COVID ini adalah bersifat darurat. Itu Presiden mengeluarkan Perpu yang nantinya akan disahkan oleh DPR, yaitu anggarannya, yaitu terjadi beberapa perubahan anggaran, walaupun sebenarnya ini masih ada pertentangan karena dalam perubahan DPR itu kan semestinya akan dibahas oleh Menteri Anggaran, kemudian disahkan dalam sidang paripurna. Tapi dalam keadaan darurat seperti ini, tentu Perpu ini akan legal karena ini bersifat darurat, kan seperti itu. Tetapi dalam hal kontrol dan sebagainya, penggunaan anggaran seperti 405 triliun itu, baik untuk kesehatan 75 triliun, kemudian untuk jaring pengaman sosial 110 triliun, dan kemudian hal-hal yang lain, itu tetap menjadi pengawasan. Karena bagaimanapun anggaran ini jangan sampai nanti anggaran yang dikeluarkan itu di masing-masing kementerian, itu nanti malah ada setan-setan yang lewat memanfaatkan bencana COVID ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena fungsi Dewan ini tetap berjalan, baik dalam hal, karena sampai saat ini walaupun Jakarta seperti PSBB, penerbangan di stop, tapi setiap hari juga ada rapat kerja dari masing-masing komisi di DPR RI untuk mengundang mitra kerjanya membahas apa yang terjadi di masing-masing komisi. Kalau kami kebetulan di Komisi 9, barusan kami membahas tentang BPJS Kerja, kemudian BPJS Kesehatan, tentang anggaran yang perubahan anggaran yang nantinya yang dirubah untuk dipakai untuk penanganan COVID-19 ini. Iya. Ada harapan Pak dari Bapak kepada pemerintah agar dampak yang dirasakan masyarakat ini bisa diminimalisir? Ya, pertama adalah masalah kesehatan ini harus diselesaikan dulu, sehingga karena anggaran ini kan tentunya sukses daripada penanganan COVID-19 ini adalah kerjasama daripada masyarakat itu sendiri. Karena kalau sekarang kan kita lihat contoh aja di nasional kan naik terus. Nah, kemudian di Bali juga terjadi naik terus. Dan diprediksi ini bulan Juni.
Itu kan baru prediksi. Kalaupun nanti itu bisa sampai puncak, kalau tidak ada kedisiplinan dari masyarakat, apa yang sudah disarankan oleh pemerintah itu dilaksanakan, bisa jadi ini akan puncaknya itu akan mundur. Nah, karena pemerintah ini sudah berusaha sekali semaksimal mungkin. Pertama adalah dengan cara bagaimana makin banyak nanti masyarakatnya melakukan tes, baik rapid test maupun PCR atau swab itu, sehingga makin banyak nanti masyarakat yang diketahui positif kan tentu lebih mudah penanganan. Kemudian kan sudah ada beberapa PSBB, kemudian tidak boleh mudik. Nah, tapi kalau ini dilanggar, tentu ini akan mengakibatkan akan susah penanganannya, sehingga puncaknya bisa jadi lewat ini. Tentu ini akan lebih susah nanti kembali masalah ekonomi, kemudian mengembalikan secara normal ini akan lebih lama sekali. Dan yang lebih parah lagi, tentu ya kita di rumah sakit itu akan nanti bebannya akan cukup berat, karena makin banyak orang yang sakit, tentu kapasitas rumah sakit yang terbatas. Nah, tentu akan susah rumah sakit itu merawat. Sehingga yang terpenting itu adalah sekarang masih banyak masyarakat yang tidak pakai masker. Itu sekarang kalau tidak penting jangan keluar, harus pakai masker, kemudian melakukan physical distancing dan melakukan hidup bersih. Bagaimana kita apa yang sudah dengan baju panjang, kemudian apapun rajin cuci tangan dan sebagainya. Dan juga kita harus betul-betul mulat sarile lah, karena kita kan sudah pengalaman dengan nyepi. Nah, anggap ini kita nyepinya ini cukup panjang lah, ini mungkin sebagai pengembalian alam, atau alam itu diinstalkan begitu. Nah, ini positifnya aja kita lihat. Nah, seperti itu. Baik Bapak, ada saran dan harapan dari Bapak yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya, kepada pemirsa di rumah, agar apa yang menjadi syarat ataukah aturan himbauan yang dikeluarkan pemerintah harus ditaati. Ya, kalau ini semua harus pakai masker. Yang paling bahaya itu adalah sekarang sudah ada transmisi lokal, terutama OTG, orang tanpa gejala. Kenapa di Amerika, di Italia itu tinggi kasusnya? Awalnya itu adalah orang tanpa gejala itu mereka biasa menguji orang tuanya, cipika-cipiki, sehingga itu menularkan kepada orang tua yang rentan, yang daya tahannya lemah, sehingga itu banyak juga yang meninggal. Kalau kita kondisi tubuh kita sehat, itu tentu virus itu dalam 14 hari itu pasti akan mati sendiri, tetapi itu akan menjadi carrier. Maka dari itu kepada pemirsa di rumah ya harus betul-betul menjaga dengan cara selalu pakai masker, kemudian hidup bersih, kemudian kalau kita datang dari manapun biasakan itu dicuci tangan, kemudian melakukan physical distancing. Kalau tidak ada perlu jangan keluar. Dan kami memaklumi sekali bahwa ekonomi ini kan berat, tapi kita pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengolokasikan sama kebutuhan pokok itu bisa tersedia. Baik, terima kasih Bapak Iketut Karyase Adnyana, SP. Beliau adalah anggota DPR RI atas waktunya malam hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.